bersikup keharibaannya semata, meninggalkan apapun yang menjadi lawan dari panggilan ini, termasuk pada saat ini adalah pekerjaan kita. Hadirin berbahagia, judul yang akan kita soroti sejenak pada kesempatan yang amat kental spiritual ini adalah responsibility, adalah daya spiritualitas penguat ihsan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia bahwa iman kita melahirkan sikap ikhlas, sikap syukur, sikap sabar, dan sikap tawakal. 4 sikap ini lahir dari iman kita. Maka kalau imannya kuat seperti kita ini, pasti ikhlasnya tinggi, syukur, sabar, dan tawakalnya juga luar biasa. Kemudian Islam melahirkan ibadah, pengabdian. Kita mengabdi kepada Allah SWT. Apa yang barusan kita lakukan 4 rakaat salat zuhur, ada yang pas 4 rakaat saja tanpa menambahnya dengan qoblah dan ba'dah. Ada yang menambahnya qoblah saja, ada yang menambahnya ba'dah saja, dan ada yang lengkap dengan tahiyatul masjid, bahkan qoblahnya 4 rakaat. Ini menunjukkan tingkat spiritualitas kita terhadap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin berbahagia, kemudian ihsan ini milik kita adalah kualitas ibadah. Kualitas ibadah yang terpancar pada akhlak, sebab ihsan intinya adalah akhlak. Hadirin yang kedua, setelah kita bicara panjang tentang spiritual, maka ada orang yang bekerja hanya mencari uang. Orang ini levelnya paling rendah, level animal. Setiap orang pasti melewati masa ini. Level animal, orang bekerja hanya cari uang. Yang kemudian level sosial, orang bekerja untuk menunjukkan cintanya kepada anak, istri, dan keluarganya. Saya tidak cari uang, tapi menunjukkan cinta saya sama anak dan istri saya. Itu level sosial. Kemudian level intelektual, bekerja itu adalah mematangkan diri, maturity. Tidak ada hari dalam bekerja kecuali ada bertambah ilmu, dan ilmu yang didapatnya untuk menambah ketaatan kepada Allah SWT. Karena dalam rangka spiritual. Dan yang paling tinggi seperti kita ini, Bapak Ibu sekalian, bekerja itu adalah 2, ibadah dan pengabdian. Ibadah pada Allah, mengucapkan syukur, dan pengabdian. Ingat, pengabdian kita kepada orang tua kan gak minta apa-apa. Kita tidak minta apapun dari Allah. Hanya pengabdian kita saja dalam hidup. Jadi bekerja pada tingkat manusia level spiritual adalah ibadah dan pengabdian. Hadirin yang berbahagia, titik-titik dari spiritual yang kita bangun, menurut saya sebetulnya responsibility itu adalah ujung dari perjalanan bagaimana membangun kita, para salikin. Kalau di ilmu tasawuf kita disebut sebagai salikin, orang-orang yang memilih jalan menuju kepada ketinggian spiritualitas hidup. Berpikir ketika kita mengambil hikmah, berpikir ketika kita mengumpulkan barokah dalam hidup kita. Orang yang berpikir spiritual, orang yang hidup pada tataran spiritual, ketika dia bahagia, itu sampai pada kualitas menangis saat bahagia. Coba Pak,
Coba kita atur kembali ingatan kita. Kapan saat kita bahagia sampai nangis? Saat orang bahagia kemudian menyentuh tangisan, saat itulah dia sampai pada titik spiritual. Dan pada saat dia kena musibah, dia menangis. Sampailah dia kepada titik tersenyum ketika dia mendapatkan pintu gerbang dibuka oleh Allah SWT. Dia tersenyum. Kapan kita saat kesulitan itu kemudian kita tersenyum? Luar biasa. Saat itulah orang mukmin, kata Rasulullah, aja dan lil-mu'min. Orang yang mukmin, orang yang beriman pada Allah, ketika dia berislam dan berihsan sampai kepada titik spiritualitas, dia tertawa, tapi kemudian dia menangis. Kenapa kamu menangis saat tertawa? Aku tersentuh. Sentuhan itulah spiritualitas. Saya kira bisa dihitung jari, tapi ini bisa dilatih. Dalam kaitan ihsan itu ada riyadhah namanya, melatih. Abu Bakar As-Siddiq dulu awalnya susah untuk bisa menangis saat salat, tapi kemudian dia melatih diri. Kata Abu Bakar As-Siddiq, boleh kamu bukan sakit ya, kamu pedasi matamu itu sehingga kemudian keluar air mata, lama-lama kemudian terlatih sampai kemudian kamu mendapatkan salatmu itu sampai pada titik spiritual. Saya tidak tahu apakah salat kita yang barusan kita kerjakan 4 rakaat itu juga sampai pada tahap spiritual. Pada saat kita audiensi dengan Allah tertinggi dan putus nyambung. Kaitan sama bekerja, responsibility dalam kaitan dengan spiritualitas, maka semua tugas yang dibebankan kepada kita, yang ditugaskan kepada kita, yang diberikan kepada kita, itu dilakukan dengan benar sesuai dengan SOP. Satu, ketika kita mendapatkan spiritualitas dalam tanggung jawab kita. Kata Allah dalam sebuah ayat Al-Mudaththir, kullu nafsin bima kasabat rahim. Setiap jiwa, kita semua ini, dengan apa yang pernah dilakukannya, dia harus bertanggung jawab. Dalam surat At-Takatsur, Allah akhirnya menyebut semua tus'aluna yauma idzin anil. Allah akan minta pertanggungjawabkan setiap semua tus'al itu dari kata sa'ala. Orang yang bertanggung jawab namanya mas'uli. Rasul kemudian menafsirkan dengan sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin mas'ul, akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari apa yang dipimpinnya, termasuk dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, tanggung jawab itu adalah mas'ul, dan menurut saya itu paling tinggi. Kita hidup ini bentuk tanggung jawab. Kita ke kantor bentuk tanggung jawab. Sebelum ke kantor kita mandi pakai baju, itu bentuk tanggung jawab. Menghidupkan mobil bentuk tanggung jawab. Melintasi jalan penuh kemacetan bentuk tanggung jawab kita. Semuanya bentuk tanggung jawab. Sampai akhirnya kita siap menjawab setiap pertanyaan. Yang kedua, yang pertama, melakukan semua tugas sesuai dengan SOP. Ini spiritualitas dalam tanggung jawab. Yang kedua, niat melakukan semua tugas ikhlas karena Allah. Ini indikasi dari iman yang tadi saya bilang di awal. Orang yang punya spiritualitas bekerja adalah selain kerjanya sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, yang kedua adalah niat melakukannya nuqtatul intilaq dalam dirinya semata ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian sabar di jalan Allah. Nggak mungkin kita bisa kerja dengan baik tanpa sabar. Sabar di jalan Allah. Lakukan tugas-tugas kita dengan bekal kesabaran.
dan dipersembahkan untuk Allah. Jadi tidak ada kata-kata untuk cari rezeki, tidak ada kata-kata untuk cari uang, tidak ada. Karena cari uang orang bekerja hanya di level animal, jauh sekali levelnya, level 1 sama level 4. Kita bicara sudah di level 4. Kita sudah bicara bahwa ibadah, bahwa kerja itu ibadah, bahwa kerja itu pengabdian kita kepada Allah, bukan pengabdian kepada perusahaan, tapi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia pengabdian kita kepada Allah. Kita tidak minta apa-apa, cuma minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian spiritualitas dalam tanggung jawab adalah melaporkan semua pekerjaan sebelum diminta oleh Allah dan sebelum diminta oleh Al-Mas'ul, wakil-wakil Allah di dunia. Siapa wakil Allah di dunia dalam pekerjaan kita? Atasan kita, perusahaan kita, dia wakil Allah. Perusahaan kita ini wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diminta, orang yang punya spiritualitas tinggi sudah disiapkan. Begitu kalau diminta, langsung ini laporannya dan detail. Jadi kalau ada orang yang kerjanya sudah waktunya pertanggungjawaban tapi belum juga selesai, rendah sekali. Semakin tinggi adalah sebelum diminta dia sudah siapkan pertanggungjawaban, bahkan sebelum diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perusahaan ini ibarat wakil-wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, poinnya adalah yakin dalam diri kita, pertanggungjawaban yang benar dalam bekerja sama dengan surga. Pertanggungjawaban yang benar. Jadi kita sesuaikan SOP, ikhlas karena Allah, kita siapkan jawaban-jawabannya, pertanggungjawaban pekerjaan kita, dan pertanggungjawaban yang benar adalah surga. Boleh jadi kita dicibir oleh manusia, tapi di akhirat nanti kita mendapatkan surga. Kemudian orang yang responsibel pasti dicintai Allah, pasti dicintai Allah, tapi dibenci oleh orang-orang yang tidak cinta kepada Allah. Kan ada orang, siapa yang membenci orang baik? Orang yang tidak baik. Orang yang baik pasti mencintai kebaikan. Dan poin yang berikutnya adalah tanggung jawab. Ini adalah esensi kehidupan kita, bahwa kehidupan kita adalah tanggung jawab. Bapak Ibu saya berbahagia dulu, kalau kita baca ceritanya, kita ini adalah dari 200 juta sel nutfah yang dipancarkan oleh ayahanda di rahim ibunya. 200 juta. Begitu terpancar 200 juta. Salah satunya kita ada 200 juta. Melewati dua tegalan. Pertama cervix, kedua tubuh paru. Begitu dari 200 juta melewati dua tegalan, sampailah ke sebuah sisi di sisi indung telur dan tersisa 300 saja. Dari 200 juta 300 saja. Dan dari 300 juta adalah kita yang bisa memecahkan dinding kulit indung telur itu, dan kita bisa masuk ke dalamnya, dan kitalah yang diterima oleh indung telur yang sudah matang kita. Dan itulah kita. Mana mungkin kita tidak bisa bertanggungjawabkan kehidupan kita padahal kita sudah berjuang sejak awal. Dari 200 juta sel tinggal satu kita, dan oleh Allah ditakdirkan kita sampai sekarang ini. Maka tidak amat baik bagi orang yang tidak pernah bisa bertanggung jawab dan jadi pecundang dalam kehidupan. Orang muslim yang baik, mukmin yang baik luar biasa. Saya punya cerita di akhir dari ini. Cerita apel dan cerita terong. Salah satu saja yang saya mau ceritakan. Bentuk dari tanggung jawab spiritual dan diberikan hasil yang luar biasa oleh Allah SWT. Apel hadirin berbahagia. Ceritanya udah pada tahu, cerita tentang sofistik. Ketika seorang pemuda lewat di sebuah kebun, begitu dia lapar, dia dapatkan sebuah apel itu. Begitu dia gosok-gosok, karena rasa laparnya tidak berpikir panjang, spiritualnya belum tampil. Yang ada cuma bagaimana didrive oleh rasa lapar. Kemudian dia gigit, Pak. Setelah dibersihkan dia gigit. Begitu satu gigitan,
baru satu gigitan, tampil jiwa spiritualnya. Pada saat itu dia bertanya, apel siapa ini? Punya siapa ini? Halalkah ini? Kebun punya siapa ini? Pertanyaan itu mengganggu nih. Sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak yaumul qiyamah, dan sebelum ditanya oleh pemilik apel, dia sudah bertanya kepada diri, apel siapa ini? Pertanyaannya, halal memang apel ini? Apa yang sudah dimakan? Padahal sedang begitu dia makan, masuk sebagian, sisanya dari satu gigitan itu dia keluarkan. Sampai akhirnya dia bertanya sama cari tukang kebun itu, ketemulah, diminta dihalalkan. Penjaga kebun itu mengatakan, maaf, kebun ini bukan punya saya hanya penjaga kebun. Lalu milik siapa ini? Milik Bapak Fulan, rumahnya di balik gunung. Bayangkan dalam cerita itu, si pemuda ini kemudian dari mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore, dia daki gunung itu hanya untuk mencari halal dari setengah gigitan masuk ke dalam perutnya, dan apel itu dibawanya sampai kemudian ketemulah dengan pemilik. Dan pemilik mengatakan ketika dia minta dihalalkan, tidak semudah itu. Anak muda, kamu harus mendapatkan sesuatu hukuman. Hukuman apa rupanya? Hei Bapak tua, apa hukumannya? Kamu tidak boleh pergi dari tempat ini kecuali aku nikahkan pada anakku. Berpikirlah muda itu, ini hukuman atau hadiah? Padahal dia menyadari ini sebuah kesadaran spiritual. Oke kalau gitu, tapi kata milik kebun itu, anakku buta matanya, bisu lidahnya, dan tuli telinga. Bahkan yang keempat, dia lumpuh. Menangislah pemuda itu. Ya Allah, spiritualnya tampil. Kalau memang ini hukuman atas setengah gerakotan masuk ke dalam perut hukumannya, aku terima. Terima kasih ya Allah. Kalau ini menjadi halal, inilah jalanku. Diterimalah dan dinikahkan. Aku terima nikahnya dengan mas kawin segigit anggur. Ternyata hadirin berbahagia, dia sudah pasrah, ikhlas, sabar, pasrah, tawakal. Begitu pasrah, begitu dia assalamualaikum untuk pintu kamar istrinya. Dia sudah yakin istrinya tidak akan jawab, tapi ajaran agama spiritualnya mengatakan aku harus beri salam karena ada malaikat di setiap kamar. Ada malaikat, di mana tempat pasti ada malaikat. Ada syaitan, ada malaikat. Aku ingin doa malaikat. Begitu dia ketuk pintunya, aku yakin dari dekat sama istriku karena dia tuli. Salamku juga tidak akan dijawab karena dia tidak tahu. Assalamualaikum. Ternyata secepat kilat ada jawaban salam dari dalam. Waalaikumsalam. Segera dia mengatakan ini jangan-jangan salah, bukan ini kamar istriku. Kembali lagi dia pulang jalannya. Ternyata petunjuknya benar, ini kamar istri. Begitu dia mau balik lagi, ada suara dari belakang. Ya, itulah kamar istrimu, kata mertua. Tapi dia bingung, wajahnya itu antara bingung, bahagia, nggak jelas. Begitu dibuka, coba buka saja pintunya, karena itu kamar istrimu, kamar. Masuk saja, lalu kunci pintu. Begitu bingungnya ternyata dia lihat istrinya cantik luar biasa, bisa melihat, bisa mendengar, bahkan bisa berjalan buka pintu. Lalu penasaran dia keluar segera dan bertanya kepada bapaknya, Pak, tolong jelaskan makna apa lagi, simbol apa dengan makna apa ini? Kenapa Anda katakan anakmu itu tuli, buta? Apa kata bapaknya? Ya, anakku memang buta karena belum pernah keluar rumah melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Anakku tuli karena tidak pernah mendengar sesuatu pun apa yang diharamkan Allah. Anakku bisu karena tidak pernah bicara kecuali dicintai Allah. Dan anakku pun tidak bisa berjalan kemana tempat yang tidak diridhai Allah. Lalu dia mengatakan, inilah dia tingkat tertinggi dari spiritualitas. Jadi berbahagia, dinamikanya luar biasa. Sedikit saja kita tampilkan jiwa spiritualitas dalam hidup kita, Allah sudah akan berikan, tidak akan lama. Maka responsibility adanya nanti surga pada puncak yang kita dapatkan. Semoga apa saja yang kita lakukan tiap hari dalam hidup kita bisa ambil hikmah dari segala perjalanan.
orang muslim kayak kita yang sadar betul responsibility kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sadar betul bahwa apa yang kita lakukan disaksikan Allah, dan maka ada 3 sifat yang tampil. Yang pertama adalah jihad, jujur, responsibel. Jihad, jujur, responsibel. Semoga kita bisa memaknai makna sebenarnya dari jihad, jujur, dan responsibel. Barakallahu li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.